Pemirsa, salam sehat dan semangat, tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama, kita bisa melawan COVID-19. Pemirsa, keinginan Sule dan Natalie Holzer untuk mendapatkan momongan mendapat batu sandungan. Baru hamil 1 bulan, Natalie mengalami keguguran. Jika Natalie mengaku kehamilannya terganggu karena banyak pikiran, lalu masalah apa yang membuat Natalie tertekan? Mungkinkah Natalie stres memikirkan konflik yang dialami anak-anak sambungnya? Setelah bergulir setahun, apa yang membuat konflik rebutan harta warisan peninggalan mantan istri Sule tak menemui titik temu? Benarkah Rizky Febian dan Putri Delina tak rela menyerahkan sebagian harta peninggalan almarhumah sang bunda kepada Teddy Pardiana, mantan ayah sambung mereka? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengulas prahara yang dihadapi keluarga besar Sule dalam berita artis ternama Barista. Impian komedian Sule untuk mendapatkan keturunan dari istri keduanya, Natalie Holzer, harus tertunda. Pasalnya beberapa hari lalu, Natalie yang tengah hamil 4 minggu mengalami keguguran. Rasanya baru kemarin Sule dan Natalie bersukacita karena melihat 2 garis biru di alat tes kehamilan. Tapi kegembiraan itu berubah menjadi nestapa ketika embrio atau bakal janin di rahim Natalie tak berkembang sempurna. Setelah rehat beberapa hari dan hanya bikin vlog untuk mengklarifikasi keguguran yang dialaminya, kemarin Natalie kembali beraktivitas. Ditemui di rumahnya di kawasan Tambun, Bekasi, Natalie mengungkapkan bahwa ia sudah move on dari kegagalan program momongan. Belum nyampe 1 bulan, itulah kesalahannya mungkin karena memang pikiran aja, tapi sekarang udah semangat lagi, udah disemangatin juga sama Akang, sama anak-anak. Ya udahlah, namanya juga musibah kan, kita nggak tahu, ntar juga pasti dikasih juga sama Tuhan. Ya kaget lah, manusiawi lah, pasti kaget. Dan Natalie sendiri sempat bilang takut ngecewain Akang sendiri, mungkin Akang seperti apa gitu Kang ketika Natalie bilang seperti itu? Ya disabar-sabarin lah, nggak perlu kecewa lah, namanya juga hidup kan ya. Iya nggak tahu, mungkin ada mitos juga kan yang mengatakan ketika hamilnya masih belum berbuah itu jangan digembar-gembor kan, kayak begitu. Akhirnya kan nggak jadi, ada yang bilang begitu. Tapi kalau kata dokter, dari tingkatan pola pikir dia yang terlalu fokus dalam. Setelah itu dia periksa lagi ke dokter. Dokter bilang ini sebetulnya seharusnya jadi. Dan dokter bilang kamu lagi mikirin apa gitu ya. Nah ternyata pikiran juga sangat pengaruh juga untuk pertumbuhan si janin ya. Jika pikiran yang membuat Natalie tertekan hingga keguguran, apa yang Natalie risaukan? Bukankah ia tak perlu memikirkan pengeluaran bulanan seperti saat masih berstatus sorangan? Bukankah sejak menjadi istri komedian papan atas, Natalie hidup bak ratu yang bergelimang kemewahan? Ternyata segala kemewahan itu tak lantas membuat batinnya tenang. Faktanya, persoalan pribadi yang tak ada hubungannya dengan Sule dan anak-anak terus membayang-bayangi Natalie. Lantas masalah apa yang membuat Natalie berpikir keras bahkan seolah rela mempertaruhkan kehamilannya yang baru seumur jagung? Bisa jadi setelah keguguran, Natalie baru blak-blakan tentang masalah yang mengusik pikirannya kepada Sule. Tapi pasangan yang menikah pada 15 November 2020 ini tak mau membahas masa lalu yang tak mengenakan hati. Yang jelas kita mendapatkan ilmu guys di perjalanan ini untuk para wanita terutama ya. Jangan dibebani pikiran apabila kalian lagi ada kandungan. Selain masalah pribadi, kabarnya Natalie juga sempat stres memikirkan channel YouTube yang dibesutnya bersama sang suami yang cenderung lambat pertambahan subscribernya. Tapi tak cuma masalah psikis, Sule juga mengkhawatirkan aktivitas berat yang dilakoni sang istri saat hamil muda. Pasalnya, setelah positif berbadan 2,
Natalie dan anak-anak berlibur ke Bali tanpa Sule dan melakukan olahraga yang cukup ekstrim untuk ibu hamil seperti diving dan naik wahana permainan yang menguji adrenalin. Baru punya anak saking senangnya jadinya begitu gitu, dan nggak tahu juga maksudnya kalau punya anak tuh harus ngapain tuh nggak tahu gitu, apa yang nggak dibolehin gitu nggak tahu, tapi nggak apa-apa sedikasinya aja nanti. Jadi over. Iya, sama-sama semuanya anak-anak juga gitu, jadi pada posesif tapi nggak apa-apa lah. Jadi lebih berhati-hati juga mungkin. Iya, lebih berhati-hati sekarang. Perhatian yang besar dari Sule dan anak-anak sambungnya membuat Natalie tak mau mengecewakan mereka. Ia siap menjalani program hamil babak kedua. Wanita berdarah Jerman Belanda Makassar ini berharap punya anak perempuan. Lalu benarkah Natalie percaya mitos yang mengatakan bahwa merawat anak asuh bisa memancing kehamilan? Yang pasti ketika mendesain studio barunya, Natalie meminta seorang balita cantik untuk tinggal bersamanya. Lucu banget ya. Namanya siapa sih? Bella. Bulu matanya asli? Asli. Oh, asli ya. Udah gede mau jadi apa? Pengen jadi ustazah. Lucu banget. Aku pengen punya anak cewek kalau ini. Ya Ma ya, doain ya Ma ya. Udah tinggal nginep sini aja, tinggal sini mau nggak? Gak bawa baju. Nggak apa-apa, nanti kan beli. Enggak. Enggak, kata kakaknya enggak. Ingin hamil dan melahirkan sebelum usia 30 membuat Natalie seolah kejar setoran. Lalu benarkah ia dan Sule tengah berpikir untuk mencoba program bayi tabung? Bagaimana kelanjutan kasus sengketa harta warisan Lina Jubaida antara Teddy Pardiana, suami almarhumah, dengan anak-anak Sule? Gagalnya program hamil yang dijalani Natalie Holscher dan Sule membuat sejumlah selebriti prihatin. Mereka tahu Natalie begitu mendambakan momongan. Sule yang sudah punya 4 anak juga seolah tak sabar melihat wujud buah cintanya dengan Natalie. Saat sang istri positif hamil, Sule bahkan berharap anak pertamanya dengan Natalie tidak mirip dirinya, tapi mewarisi kecantikan Natalie. Tak heran ketika Natalie keguguran, bukan hanya keluarga besar Sule dan Natalie yang berduka, sejumlah selebriti dan penggemar mereka pun ikut merasakannya. Turut berduka mungkin kan, ya. Tapi aku mungkin kan. Ya, doain aja lah, ya, doain aja yang terbaik. Semoga tidak terulang lagi lah, ya. Ikutan sedih karena pas awal dapat kabar dia hamil pun seneng banget kan. Jadi pas dapat kabar dia ternyata kehilangan janinnya gitu, aku kayak oh my god, kayak ikutan sedih, padahal kan kayak akhirnya akan dapat ponakan nih gitu kan istilahnya. Kan namanya juga anak pertama ya, dia juga masih belum tahu yang kayak gimana karena apanya gitu. Sebenarnya dia sih nggak bilang karena apanya, dia cuma ngasih kabar aja. Karena kan sekarang namanya dia udah berkeluarga, waktunya untuk kayak main sama teman-teman kan berkurang. Jadi kayak pasti dia fokusnya sama keluarga, udah nggak yang setiap every detail cerita gitu loh. Jadi paling ceritanya yang kayak kasih kabar aja gitu, bukan yang kayak dulu. Saat usianya merangkak ke angka 29 tahun, Natalie memang berharap bisa melahirkan anak pertama sebelum berusia kepala 3. Keinginan itu masih bisa diwujudkan andai Talkchair membidani program hamil berikutnya. Lalu benarkah karena tak sabar menanti momongan, Natalie dan Sule mulai berpikir tentang program bayi tabung? Ada rencana program mungkin bayi tabung? Belum lah, ini juga kan belum, masih bagus. Dokter bilang bisa berapa bulan lagi mungkin? Ya ditunggu aja lah, 1 bulan ini tunggu. Kita masih program kok. Ya harapannya jadilah untuk kedepannya ya. Tapi ada rencana program hamil gitu? Ya doain aja yang terbaik ya.
Dengan usaha dan doa, Sule dan Natali optimistis masih bisa mendapatkan keturunan lewat proses natural. Tapi untuk mempercepat proses kehamilan sang istri, Sule merasa harus lebih protektif padanya. Itu sebabnya Sule melarang Natali untuk memikirkan masalah yang dihadapinya dan anak-anak, termasuk masalah sengketa harta warisan peninggalan almarhumah Lina, mantan istri Sule. Ini ajalah buat kamu. Kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa lebih tahu apa perjalanan anak-anak lah. Itu aja lah. Ada rencana mau ngapain tadi nggak nih Kang? Karena terganggu Kang. Enggak. Saya sudah melatih mental anak-anak untuk tenang saja. Kalau kita tidak bersalah, tenang, nggak usah kabur, nggak usah lari-lari, santai aja. Ya, Sule memang sempat ngegas menyikapi ulah Teddy Pardiana, suami kedua mantan istrinya, yang seolah menuding Rizky Febian dan Putri Delina sebagai perebut harta peninggalan Lina. Padahal menurut komedian bernama Asli Enti Sutisna ini, anak-anaknya tak pernah ingin merebut harta peninggalan ibunda mereka, tapi hanya ingin mengamankan harta itu. Pasalnya, harta yang dimiliki Lina itu adalah harta bawaan Lina dari pernikahannya dengan Sule, bukan harta yang didapat Lina dari pernikahannya dengan Teddy. Kemarin kan datang semuanya, sudah ketemu, tapi kenapa nggak ditemuin? Itu alasannya ngasuh dedek. Kalau dia muncul terus yang ngurus si Bintang siapa dong nanti? Kasihan juga kan gitu. Kan dia juga sebagai single parent juga mungkin harus berusaha juga, harus mengurus ya. Ya kasihan lah Teddy sebetulnya sih. Dari sejak awal dia kehilangan istrinya tercinta itu kan malah dituduh, dilaporkan ada pembunuhan berencana, ada apa kan, kasihan juga kan gitu. Sekarang sudah ditinggal pun dituduh yang enggak juga, kasihan gitu. Jadi mudah-mudahan sih dengan cepatnya kasus ini ada kesepakatan, ya masing-masing pihak juga bisa melanjutkan hidupnya masing-masing gitu. Tidak ada yang diganggu lagi, tidak ada yang merasa dikejar-kejar lagi, terus bisa hidup normal seperti yang lain lagi. Udah anak-anak udah tenang, nggak perlu ditenangin juga, udah santai. Mereka juga tahu kali apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan, mereka juga tahu. Mereka juga punya hak apa untuk mereka gitu. Pas begitu pertemuan itu saya nggak ada, dan Iki juga nggak bicara apa-apa tentang pertemuan kemarin. Tapi memang sejauh ini dari Sule sendiri apakah ikut campur dalam urusan ini sih Bang? Saya nggak paham juga, saya nggak ikut campur juga masalah itu, karena teman-teman juga harus tahu juga ini kan memang apa masalah warisan, ada yang meninggal, terus ada pewarisnya. Jadi kalau memberitakan sesuatu juga tolong jangan sepotong-sepotong. Meski sudah bertemu empat mata, sengketa harta warisan peninggalan Lina belum mencapai titik temu. Kabarnya Rizky dan Putri Delina belum sepakat soal pemberian harta untuk Bintang, adik sambung mereka, yang tak lain adalah anak Teddy dan Lina. Oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Sementara untuk saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang. Jadi mungkin akan memberikan seberapa persen? Ya itu yang lagi dihitung, mungkin itu yang lagi dipertimbangkan. Kira-kira apa yang harus diberikan oleh pihak kakak-kakaknya terhadap adik kecilnya itu. Kisru sengketa harta peninggalan Lina mulai panas ketika Teddy mendapat dukungan dari pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memperjuangkan haknya sebagai suami sah Lina. Secara hukum, Teddy memang berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan sang istri. Hanya saja karena dirinya dituding habis-habisan ingin menguasai harta Lina, Teddy tak mau ngotot mengambil haknya. Ia hanya ingin memperjuangkan hak waris Bintang sebagai anak kandung almarhumah. Ya kalau Bang Hotman Paris mendukung ya alhamdulillah ya, karena mungkin masyarakat Indonesia juga tahu Hotman Paris saja dukung, apalagi kalian harusnya gitu kan. Ya Bang Hotman juga mungkin menguasai
hukum waris juga ya. Dia pasti menyatakan bahwa ya Teddy memang ahli waris dari almarhum gitu, karena sebagai suami yang sah. Lalu benarkah Teddy sudah pindah dari rumah yang ditinggalkan Lina dan kini mengontrak rumah di Bandung bersama putri semata wayangnya? Kayaknya udah pindah deh, udah pindah. Dulu kan sama almarhum ngontrak deh. Mana ada dia beli rumah, nggak ada. Kalau dia banyak uang udah beli rumah kan. Dia kan ngontrak kan juga rumah. Saya nggak bilang rumah jelek ya, rumah biasa-biasa gitu. Dan nggak mahal juga kontrakan. Kalau dia banyak duit sama almarhum mungkin udah beli rumah mewah, nggak juga kan? Artinya sekarang dia hidup sama Bintang di rumah kontrakan? Enggak, dia beli rumah kayaknya. Tapi rumah ya mungkin sama jauh lah, rumahnya biasa-biasa aja. Saya lihat di fotonya sih biasa-biasa aja rumahnya. Ya, sebagai suami sah Lina Jubaida, hukum seolah berpihak pada Teddy Pardiana. Ia berhak atas sebagian harta peninggalan Lina. Tapi benarkah Teddy hanya menuntut hak waris Bintang, buah cintanya dengan almarhumah? Itulah yang sempat meragukan Rizky Febian dan Putri Delina. Tapi pada pertemuan kedua yang kabarnya akan digelar pekan depan, Rizky dan Putri siap mencari win-win solution dengan mantan ayah sambung mereka. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.